warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Api Panadia dan rekan saya Viani, Muhammad Agung Ciptadi dan Hakim Baihaqi. Kami akan menjelaskan cooperative learning. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dan beberapa menurut para ahli. Yang pertama yaitu pembelajaran cooperative learning, yaitu pembelajaran yang menekankan peserta didiknya untuk melakukan diskusi ataupun kelompok dalam lingkup kecil dengan peserta didik yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi dengan demikian akan terjalin sebuah kerjasama dan saling bertukar pendapat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bisa juga dikatakan sebagai pembelajaran gotong royong. Yang pertama dari Usman. Menurut Usman berpendapat bahwa cooperative learning adalah pembelajaran berkelompok atau berdiskusi. Yang kedua ada Burton, yaitu cara individu lain membangun relasi atau kerjasama dengan peserta didik yang lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada Nur Hadi. Nur Hadi berpendapat bahwa pembelajaran cooperative learning ini hanya berfokus pada kelompok kecil agar mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada membentuk peserta didik menjadi pribadi yang lebih kuat dan peduli pada sesama. Yang kedua, menciptakan keaktifan serta keterlibatan semua peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan nilai akademik pembelajaran melalui kerjasama dalam kelompok. Lalu yang terakhir, mengembangkan kepekaan sosial peserta didik, melatih peserta didik untuk bijak dalam menerima perbedaan peserta didik yang lainnya. Lalu selanjutnya ada metode. Metode pembelajaran kooperatif ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada metode STAD atau metode Student Achievement Divisions. Metode yang dikembangkan oleh Robert Slavin ini bisa digunakan oleh guru dalam memberikan tugas mingguan pada peserta didiknya. Adapun langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif dengan metode STAD ini adalah sebagai berikut. Yakni guru membagi peserta didik dengan berbagai kemampuan dalam kelompok kecil. Lalu setiap peserta didik harus memahami dan mempelajari materinya. Dan setelah itu baru melakukan evaluasi terhadap temannya. Yang kedua ada metode jigsaw. Sebenarnya penerapan metode ini hampir sama dengan metode yang sebelumnya, yakni metode STAD. Adapun langkah penerapan pembelajaran kooperatif dengan metode jigsaw adalah sebagai berikut. Yakni guru membagi kelompok, lalu setiap kelompok diberi penugasan, dan setelah itu didiskusikan, dan di akhir guru memberikan evaluasi. Dan yang terakhir ada metode TPS atau Think, Pair, Share. Langkah penerapan metode pembelajaran TPS ini adalah guru memberikan sebuah permasalahan pada setiap kelompok, lalu anggota kelompok diminta untuk mendiskusikannya. Dan di akhir pembelajaran, setiap kelompok mengumpulkan hasil diskusinya pada guru untuk dilakukan penilaian. Baik, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jenis-jenis pembelajaran kooperatif yang umum dikenal adalah mencari pasangan, make a match, bertukar pasangan, berpikir berpasangan, berbagi, berkirim salam dan soal, kepala bernomor, 2 tinggal 2 tamu, to stay, keliling kelompok, kancing gemerincing, keliling kelas, tari bambu, bambo dancing, dan bercerita berpasangan. Kelebihan pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu peserta didik bebas berinteraksi dengan peserta didik lainnya yang beragam. Kedua, menumbuhkan rasa kepedulian dengan teman sebaya. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Keempat, melatih peserta didik dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Kelima, mempererat tali pertemanan dan persaudaraan. Dan yang terakhir, keenam, meningkatkan hasil akademik pembelajaran karena setiap peserta didik
selalu dilibatkan dalam upaya pemecahan masalah. Ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu kekurangan pembelajaran kooperatif. Kekurangan pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu jika anggota dalam kelompok tidak solid, maka peserta didik yang tidak bertanggung jawab pada tugasnya hanya akan mengikuti kelompoknya saja. Jadi peserta didik yang tidak bertanggung jawab itu hanya mengikuti kelompok saja, tidak kerja apa-apa. Terus yang kedua yaitu peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan lebih tinggi berpotensi mengabaikan rekannya yang dianggapnya di bawah kemampuannya. Jadi kekurangan yang kedua yaitu peserta didik yang merasa dirinya mampu itu biasanya akan mengabaikan rekannya yang kemampuannya di bawahnya. Terus yang ketiga yaitu jika tidak diarahkan dengan cukup baik, peserta didik bisa mengalami kesulitan dalam memahami materi secara komprehensif. Contoh dari pembelajaran kooperatif, yang dimana itu contohnya pada mata pelajaran fisika untuk materi energi dan macam-macamnya, yaitu dengan metode yang digunakan adalah metode jigsaw. Step yang pertama itu guru membuat 5 kelompok kecil yang masing-masing kelompok itu terdiri dari 4-5 peserta didik. Terus yang kedua yaitu guru memberikan awalan berupa ulasan materi yang akan dibahas, yaitu tentang energi dan macam-macamnya. Submateri yang akan dibahas yaitu ada 6. Yang pertama yaitu energi kinetik, energi potensial, hukum kekekalan energi, energi mekanik, dan perubahan energi. Terus yang ketiga yaitu masing-masing kelompok diberikan satu submateri untuk didiskusikan dengan anggotanya. Terus yang keempat, setelah selesai diskusi, setiap perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di kelas. Sementara itu kelompok lain juga diberi kesempatan untuk bertanya dan menanggapi. Simpulannya yaitu pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pengajaran yang dimana siswa belajar dalam kelompok dan menggunakan kerjasama untuk mencapai tujuan belajar. Cooperative learning juga sangat ampuh untuk membentuk karakter siswa, baik itu karakter moral, karakter kinerja, karakter relasional, dan karakter spiritual. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.